Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cisania Fakira dari kelas 10 MIPA 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerajaan yang telah saya buat menjadi infografis. Yang pertama itu adalah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit itu adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Pendirinya itu Raden Wijaya yang merupakan menantu sekaligus keponakan Kertanegara. Letaknya itu di daerah Tarik, Kota Sidoarjo, Jawa Timur. Raja-rajanya itu yang pertama ada Kertajaya, yang kedua ada Jayanegara, yang ketiga Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani, yang keempat ada Hayam Wuruk, yang kelima Wikramawardhana, dan yang keenam itu Girindrawardhana. Masa kejayaan Majapahit itu berada pada masa kekuasaan Hayam Wuruk, terutama ketika Hayam Wuruk masih dibantu oleh Gajah Mada sebagai Majapahit pada tahun 1350 sampai 1357. Masa keruntuhannya itu beberapa pendapat menyatakan bahwa Majapahit telah runtuh sejak tahun 1478. Peninggalannya itu yang pertama situs Trowulan, yang kedua Candi Sukun, Candi Ceto, dan Candi Jabung. Yang ketiga itu ada Kitab Sutasoma, Kitab Negara Kertagama, Kitab Pararaton. Yang keempat itu arsitektur. Yang kelima ada legitimasi politik. Yang kedua adalah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya itu adalah kerajaan Buddha bercorak maritim yang mengontrol perdagangan di jalur utama Selat Malaka. Sriwijaya diduga menguasai wilayah hingga ke Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, dan bahkan Madagaskar. Letaknya itu ada di Palembang. Raja-rajanya itu yang pertama Sri Indrawarman, yang kedua ada Dharanindra, yang ketiga Samaratungga, yang keempat Ramai Pikatan, yang kelima Balaputradewa, yang keenam Sri Udayadityawarman, yang ketujuh itu adalah Sri Culamaniwarman, dan lain-lain. Masa kerajaan Sriwijaya itu saat di bawah kekuasaan Balaputradewa. Masa keruntuhannya itu karena 3 kali serangan kerajaan Chola sehingga melemahkan kekuasaan di Selat Malaka. Peninggalan kerajaan Sriwijaya itu yang pertama Prasasti Kedukan Bukit, yang kedua Prasasti Telaga Batu. Yang ketiga adalah Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran itu adalah salah satu kerajaan Hindu-Buddha. Letak kerajaan ini berpusat di Jawa Barat, khususnya wilayah Pakuan, Bogor. Oleh karena itu, kerajaan ini disebut dengan Kerajaan Pakuan Pajajaran. Pimpinannya itu adalah yang pertama Prabu Surawisesa, yang kedua Ratu Dewata, yang ketiga Ratu Sakti, yang keempat Ratu Nilakendra, yang kelima Prabu Nagamulya. Masa keruntuhannya itu mengalami kehancuran setelah diserang oleh Kerajaan Banten pimpinan Maulana Yusuf pada tahun 1579. Pajajaran dianggap hancur setelah singgasana kerajaan yang disebut Palangkaraya Seiman Sriwancana berhasil direbut dan dibawa ke Sultanan Sirosowan Banten. Peninggalannya itu prasasti batu tulis. Yang membuat prasasti ini adalah Prabu Surawisesa, putra dari Prabu Siliwangi. Yang keempat adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai ini dinyatakan sebagai kerajaan dengan pengaruh Hindu tertua di Nusantara. Pendirinya itu pada abad ke-7 Masehi di Kalimantan Timur diduga adalah Kundungga, kakek dari Mulawarman. Letaknya itu di Kalimantan Timur di sekitar tepi Sungai Mahakam atau kurang lebih Kabupaten Kutai, Kartanegara sekarang. Raja-rajanya itu adalah yang pertama Kudungga, yang kedua Aswawarman, yang ketiga Mulawarman. Masa kejayaan Kutai terjadi pada masa kekuasaan Mulawarman, di mana ia berhasil menegaskan kekuasaan Kutai dan mengalahkan raja-raja yang ada di sekitar wilayah tersebut. Peninggalannya itu yang pertama Yupa atau Prasasti Mulawarman, yang kedua Arca Siswa, Arca Nandiswara, dan Gua di Sungai Jelai. Yang kelima ada Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha tertua di Jawa. Letaknya itu di barat Pulau Jawa. Kehidupan yang ada di Kerajaan Tarumanegara itu yang pertama kehidupan politik, kehidupan ekonomi, dan kehidupan sosial. Raja-rajanya itu adalah Raja Dirajagur Jayasinghawarman, yang kedua Dharmayawarman, yang ketiga Purnawarman, yang keempat Wisnuwarman, yang kelima Indrawarman, yang keenam Chandrawarman, yang ketujuh Suryawarman, yang kedelapan Kertawarman, yang kesembilan Sudawarman, yang ke-10 Hariwangsawarman, yang ke-11 Naga Jayawarman, dan yang ke-12 adalah Linggawarman. Masa keruntuhannya itu karena yang pertama serangan Sriwijaya pada tahun 650 Masehi.
Yang kedua itu pecahnya Tarumanegara menjadi Sunda dan Galuh. Peninggalan Kerajaan Tarumanegara itu yang pertama prasasti Ciaruten, prasasti Tugu, prasasti Jambu, dan lain-lain. Yang kedua itu ada Candi Batujaya, dan Candi Cibuaya. Yang ketiga adalah ada Arca Wisnu, Arca Siswa, Arca Durga, dan sebagainya. Yang keenam adalah Kerajaan Kalingga. Holing adalah nama sebutan lain dari Kerajaan Kalingga. Berdasarkan catatan dari Tiongkok, kerajaan ini diperkirakan sudah berdiri sejak abad ke-6 Masehi. Letak dan wilayah kekuasaan Kerajaan Kalingga ini kemungkinan berada di kawasan Pekalongan dan Jepara saat ini dari catatan Tiongkok. Masa kerajaannya itu terjadi kala dipimpin oleh Ratu Sima sejak 674 hingga 732 Masehi. Masa keruntuhannya itu sejak Ratu Sima meninggal dunia dan tahtanya dimiliki keturunannya. Mulailah terjadi tanda-tanda kehancuran. Puncaknya kala terjadi serangan dari Kerajaan Sriwijaya. Jalur perniagaannya direbut dan rakyat Kalingga harus mengungsi ke pedalaman Pulau Jawa. Peninggalannya itu yang pertama ada Prasasti Tukmas, yang kedua Prasasti Sojomerto, yang ketiga Prasasti Upit, yang keempat Candi Angin, dan yang kelima itu Candi Bubrah. Yang ketujuh adalah Kerajaan Singosari. Letaknya di Singasari, Kota Malang, Jawa Timur. Tahun didirikan dan pendirinya itu berdiri tahun 1222 dan didirikan oleh Kenatok. Raja-rajanya itu yang pertama itu ada Kenarok, yang kedua Anusapati, yang ketiga Tohjaya, yang keempat Ranggawuni, dan yang kelima itu Kartanegara. Masa kejayaannya, kerajaan yang berasal dari Provinsi Jawa Timur ini mulai berkembang dan mempunyai wilayah kekuasaan yang cukup luas berkat kepemimpinan Raja Kartanegara. Masa kejayaan ini kemudian dilanjutkan dengan pengutusan 3 orang menterinya. Ketiga menteri tersebut bernama Maka Menteri Satu Sirikan, Maha Menteri Satu Halu, serta Maka Menteri Satu Hino. Masa keruntuhannya karena yang pertama akibat dari pemberontakan luar negeri. Yang kedua itu tekanan yang dilakukan oleh luar negeri. Peninggalannya itu adalah yang pertama Candi Jago, yang kedua Candi Singasari, yang ketiga Arca Dua Rapala, yang keempat Candi Rawan, yang kelima Candi Jawi, yang keenam Candi Kedal, yang ketujuh Prasasti Singasari, yang kedelapan Prasasti Manjusri, yang kesembilan Prasasti Wurare, yang kesepuluh adalah Prasasti Mulamalurung. Dan yang terakhir itu adalah Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri atau Kerajaan Panjalu adalah sebuah kerajaan yang bercorak Hindu terdapat di Jawa Timur antara tahun 1042 hingga 1222. Letaknya, pusatnya berada di Kota Daha yang terletak di sekitar Kota Kediri. Masa kejayaannya itu ketika di bawah pemerintahan Raja Jayabaya. Raja-rajanya itu yang pertama Sri Jayawarsa, yang kedua Sri Bameswara, yang ketiga Prabu Jayabaya, yang keempat Sri Sarwaswera, yang kelima Sri Aryaswara, yang keenam Sri Gandra, yang ketujuh Sri Kameswara, dan yang kedelapan itu Sri Kertajaya. Masa keruntuhannya itu pada masa pemerintahan Kertajaya yang juga dikenal dengan sebutan Dandang Gending. Peninggalannya itu yang pertama Prasasti Banjaran, yang kedua Prasasti Hantang, yang ketiga Prasasti Sirak Keting, yang keempat Prasasti Ngantang, yang kelima Prasasti Jari, yang keenam Prasasti Kamulan, yang ketujuh adalah Candi Penataran, yang kedelapan adalah Candi Gurah, dan yang kesembilan itu Candi Tondo Wongso. Kitab-kitabnya adalah Kitab Purtasancaya, yang kedua adalah Kitab Smaradhana, yang ketiga Kitab Lubdaka, yang keempat Kitab Kresnayana, yang kelima Kitab Samanasantaka, yang keenam Kitab Bharatayuda, dan yang ketujuh adalah Kitab Gatot Kaca Seraya. Sekian penjelasan kerajaan dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam infografis, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.